Lapas kelas 1 Cirebon ke lapas lain selama berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas. Praktisi hukum, Tony RM, mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran serius terkait pemindahan ini, yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam wawancara pada Senin, tanggal 26 Agustus tahun 2024, malam, Tony RM menegaskan bahwa pemindahan narapidana hanya boleh dilakukan untuk kepentingan pembinaan, keamanan dan ketertiban, proses peradilan, atau jika dianggap perlu. Namun, ia mempertanyakan dasar pemindahan Sudirman yang bukan untuk kepentingan proses peradilan. Jadi, tidak boleh sepanjang tidak ada alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat 1 tentang pembinaan, keamanan dan ketertiban, serta proses peradilan. Dalam kasus Sudirman ini diambil bukan untuk proses peradilan, tetapi hanya dimintai keterangan sebagai saksi untuk mengungkap 3 DPO saat itu, yang belakangan kemudian ditangkap yaitu Peggy Setiawan, ujar Tony RM, Senin, tanggal 26 Agustus tahun 2024. Ia juga menambahkan bahwa sesuai pasal 17 Undang-Undang Pemasyarakatan, pemeriksaan saksi narapidana harus dilakukan di dalam lapas. Pemindahan narapidana ke lapas lain dengan alasan penyidikan tidak dibenarkan tanpa izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Kalau keluar lapas diatur juga dalam pasal 17 ayat 4, pasal ini bisa dibawa keluar lapas hanya untuk kepentingan penyerahan berkas perkara, rekonstruksi, dan pemeriksaan di dalam persidangan. Tapi itu pun dibawa keluar diatur lagi dalam pasal 17 ayat 5. Disebutkan bahwa dalam hal keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, hanya dapat dibawa keluar lapas setelah mendapatkan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, ucap pria asal Kabupaten Indramayu itu. Namun, dalam kasus Sudirman, ia dipindahkan dari lapas kelas 1 Cirebon sejak tanggal 21 Mei tahun 2024 dan baru dikembalikan pada tanggal 15 Agustus tahun 2024 ke lapas Bancai Bandung, sebuah durasi yang jauh melebihi ketentuan yang diatur dalam pasal 17 ayat 6. Jadi meskipun ada surat izin dari Dirjen Pemasyarakatan agar Sudirman bisa dibawa keluar untuk kepentingan penyidikan sebagai saksi, itu pun hanya dibolehkan dalam waktu 1 hari, jelas itu ketentuannya dalam pasal 17 ayat 6. Persoalannya adalah berhari-hari atau bahkan sampai berbulan-bulan, jelas dia. Praktisi yang juga kuasa hukum Peggy Setiawan itu menyarankan agar pengacara keluarga Sudirman melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang, karena ada dugaan pelanggaran hukum yang serius oleh pihak lapas, khususnya Kalapas yang bertanggung jawab atas pemindahan tersebut. Pengacara keluarga Sudirman bisa melaporkan Kalapas mengenai peristiwa pemindahan Sudirman dari lapas kelas 1 Cirebon ke lapas lain manapun, itu bisa dilaporkan. Nanti akan terungkap bahwa pegawai lapas atau Kalapas serta siapapun yang memindahkan Sudirman melanggar ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan, katanya. Sebelumnya diberitakan, Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas kelas 1 Cirebon ke sejumlah lapas di kota Bandung. Saat itu, pemindahan dilakukan pada tanggal 21 Mei tahun 2024 atau di hari di mana Peggy Setiawan ditangkap. Tujuan pemindahannya pun terungkap, bahwasanya ketujuh terpidana tersebut diminta menjadi saksi atas penangkapan Peggy Setiawan. Namun dalam perjalanannya, Peggy Setiawan pun akhirnya dibebaskan dari tersangka setelah menang dalam sidang pra-peradilan pertanggal 8 Juli tahun 2024. Namun usai kebebasan Peggy, para terpidana justru tetap berada di sejumlah lapas dan baru dikembalikan pertanggal 16 Agustus tahun 2024 lalu, tanpa Sudirman. Diketahui, Sudirman kini masih berada di lapas Bancai Bandung dan telah 2 kali dijenguk oleh keluarganya setelah sebelumnya sempat dinyatakan menghilang. Selama ini susah ditemui bahkan oleh keluarganya, nasib pilu Sudirman kini akhirnya terungkap. Terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut diketahui dipisahkan dengan 6 terpidana lainnya. Kini Sudirman menghuni lapas Bancai, Bandung. Nasib pilu dan dugaan penganiayaan yang dialami Sudirman diungkap kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon, Titin Prialianti. Titin bersama keluarga Sudirman sudah mengunjungi Sudirman di lapas Bancai. Titin bahkan sampai menangis melihat kondisi Sudirman. Titin mengungkap, ada sejumlah luka diduga bekas penganiayaan di tubuh Sudirman.
Tubuhnya pun tampak lesu dan lemas. Sudirman mengaku ubun-ubunnya pernah disiram air panas. Bahkan ia mengurai beberapa luka di tubuhnya akibat penyiksaan diduga dari oknum penyidik, di antaranya luka bekas disiram air panas di ubun-ubun yang sudah mulai hilang. Tak hanya itu, ada bekas hitam-hitam di tubuh, bahkan Sudirman juga mengaku tak bisa duduk tegak serta gampang capek saat duduk tegak. Selain itu, ada luka cekungan kira-kira sepanjang 3 cm di punggungnya yang diduga luka itu bekas tembakan peluru. Terungkap sudah arti kata ngejob di handphone Vina Cirebon yang sempat heboh. Untuk diketahui, percakapan tentang ngejob ini sempat membuat pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni curiga. Kata Pitra Romadoni, percakapan soal ngejob tersebut antara Mega dengan Teh Ayu. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana ini meyakini bahwa percakapan tersebut merupakan hasil ekstraksi dari handphone Mega dan Teh Ayu. Pengacara Mega Lestrai, Muchtar Effendi, menerangkan memang ada percakapan soal ngejob, tapi itu antara Mega dengan Vina. Kata Muchtar, perbincangan ngejob ini berawal saat Mega meminta Vina untuk membawa makanan saat pulang ke rumah Widi. Muchtar menerangkan pesan itu dikirim oleh Mega ke handphone Vina. Lantas Vina membalas dengan menggunakan kata ngejob. Muchtar berpendapat bahwa saat itu Vina kesal karena belum bekerja tapi sudah dititipi makanan. Mega Lestari menerangkan pada 2016 lalu, memang Widiasari dan Vina belum memiliki pekerjaan. Sebelumnya Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana, menyoroti percakapan Mega Lestari tentang ngejob. Lalu ditambah lagi ada chat yang menurut Pitra Romadoni dikirim oleh Teh Ayu. Pitra Romadoni berkukuh bahwa percakapan itu merupakan hasil ekstraksi dari handphone Mega dan Teh Ayu, bukan handphone Vina. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta agar penyidik kasus Vina memeriksa Mega Lestari untuk mendalami percakapan soal perubahan bentuk fisik Rivaldi alias Ucil. Terpidana kasus Vina Cirebon diungkap ayah kandungnya, Asep. Asep membeberkan jika anak kandungnya itu dalam keadaan sehat. Bahkan kata Asep, saat ini badan Rivaldi tak lagi kurus seperti saat pertama kali mendekam di penjara. Asep tak ragu menjelaskan, putranya itu kini gagah dan pantas diajak main film. Hal itu diungkap Asep lewat channel YouTube, Ferry. Pada kesempatan itu, Asep menanyakan siapa sutradara pembuat film Vina. Asep pun langsung melanjutkan, jika dia ingin mengucapkan terima kasihnya. Lebih lanjut, Asep meminta agar sang sutradara Vina Cirebon untuk datang ke rumahnya. Di sela-sela itu, Asep berharap agar Umbara dapat memberi kesempatan untuk Rivaldi. Sementara itu, Asep membeberkan, jika Rivaldi adalah anak yang pendiam tapi memiliki jiwa solidaritas yang tinggi. Di sisi lain, Asep meminta maaf terhadap semua pihak yang sulit untuk menemuinya. Asep beralasan jika sulit dihubungi karena dia